Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya dan kami hadirkan sosok fenomenal pemerhati budaya tentunya, siapa lagi kalau bukan Amak Mila yang Anda ketahui di mana-mana, posternya di mana-mana pasti Anda tahu itu. Oke, apa kabar Bang Mila? Alhamdulillah baik. Ya, sebagaimana yang dilihat sekarang ini, insya Allah selalu dalam keadaan senyum 2 cm kiri kanan. Dosen. Apa maknanya dosen? Ya, senyum itu ya harusnya kita betul-betul ikhlas, tidak dipaksa-paksa. Artinya supaya betul-betul sampai kepada siapa yang kita hadiahkan untuk senyum ini, tariklah kiri kanan 2 cm. Mantap, memang pemerhati budaya itu seperti itu ya. Nah, jadi maklum sangat ada unsur puitisnya juga ada karena mulai dari rasa. Nah, sekarang kita mau kuras ini pengalaman beliau di event-event besar, tentu terutama di Lombok ini. Apa itu? Event Presian. Tidak asing lagi bagi kita. Presian itu apa sih sebenarnya? Dan dari mana Amak Mila mulai menggelar event Presian? Apa sebab musababnya nih? Sehingga kontennya itu di dunia persilatan Presian ini Presian terus gitu kan? Iya. Silakan bisa dikisahkan. Oke, baik. Jadi Presian ini sering disalahartikan oleh orang-orang yang memiliki keterbatasan pengetahuan. Apa sebenarnya itu Presian? Jadi Presian itu adalah seni memainkan stik rotan. Namun dalam bahasa Sasak itu penyalin bersama inde yang diiringi oleh salah satu gamelan tradisional yang dimiliki oleh suku Sasak itu sendiri. Nah, sehingga itulah yang menyebabkan bahwa Presian ini adalah sebuah seni pertunjukan. Sisi lain, karena ini juga bisa menguras tenaga, ada efek lain yang dalam hal ini pun juga bisa dimasukkan menjadi kategori sebagai olahraga tradisional. Istilah kontemporer sekarang ini masuk menjadi satu bagian dari kesenian rekreasi yang tercatat di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, nyampe kita di sini karena olahraga rekreasi itu atau yang dalam hal ini olahraga tradisional itu berdasarkan yang kearifan lokal. Nah, jadi tidak bisa dinasionalkan bahwa olahraga tradisional itu hanya ada di daerah sukunya masing-masing, begitu. Nah, jadi selama event itu kenapa tidak gendang belik? Begitu. Ya. Iya, pada intinya kegiatan Presian ini adalah satu-satunya seni pertunjukan yang mampu membiayai dirinya sendiri secara mandiri. Nah, itu melalui partisipasi masyarakat. Disitulah yang bisa kita lihat bahwa masyarakat sebenarnya sangat cinta terhadap seni budayanya, terutama sekali di dunia Presian ini. Nah, cuman kalau umpamanya di Gendang Belik atau Jangger, Festival Ciloka, itu sejauh ini belum ada yang ditiketkan. Nah, sehingga alasannya di tiket gitu kan? Iya, di tiket. Kita mau pakai apa untuk membiayainya? Kecuali dalam hal ini ada funding, umpamanya dari pemerintah daerah, ada anggaran untuk bisa kita laksanakan festival Ciloka, festival Gendang Belik. Bukannya kami tidak bisa laksanakan, bisa, cuman terbentur di situ. Beda halnya dengan Presian ini, bahwa dia ini mampu membiayai dirinya sendiri melalui partisipasi luas dari masyarakat itu sendiri. Nah, sehingga pola pelaksananya itu sangat penuh dengan dinamika. Dari lapangan yang satu berbeda dengan lapangan yang lain. Apalagi hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu biasanya penonton kurang. Nah, itu dengan segala teknis kami bisa laksanakan sehingga mampu bertahan sampai pada turun hujan kita tidak bisa laksanakan. Gitu. Nah, sekarang kan sudah mulai masa pandemi. Ya. Apa yang bisa dilakukan oleh pepadu ulung ini? Apa bisa secara virtual? Kalau di masa pandemi ini sebenarnya semua kita terdampak. Semua kita terdampak dari lapisan
masyarakat paling bawah sampai ke yang paling atas. Sehingga untuk kegiatan presiden ini lumpuh, tidak bisa dilaksanakan seperti sebelum pandemi. Karena di masa sekarang ini tidak ada istilahnya, kalau di presiden itu tidak ada social distancing-nya. Jadi tidak ada jarak antara penonton yang satu dengan penonton yang lain, ingin selalu berada di depan menyaksikan petarung-petarung ulung, pepadu-pepadu ulung idola mereka. Nah, sehingga oleh karena tidak ada jarak antar penonton yang satu dengan penonton yang lain, yang itu menjadi salah satu item dari isi undang-undang itu, ya kita tidak berani. Karena percuma kalau kita adakan itu, ya per orang bisa kita kena denda 500.000 per orang. Sementara biaya presiden itu per hari itu antara 7 sampai 8 juta itu normalnya untuk kegiatan presiden. Iya, itu dari tiket masyarakat. Sehingga kami pengalaman sebelumnya, sebelum pandemi ini, guna menutup, ada tekniknya antara hari pertama, kedua, ketiga ini. Bagaimana kalau umpamanya di lapangan yang satu kita mengalami kerugian? Maka itu akan dijawab oleh lapangan lain. Iya, sebab kalau kita hanya sekedar insidental kita mengadakan presiden, begitu selesai di lapangan ini dengan menanggung kerugian, ya sudah sampai di situ saja. Wassalamualaikum, sampai di situ saja, tidak akan pernah terjawab lagi. Tetapi ternyata dari lapangan ke lapangan ini berbeda antara antusiasme masyarakatnya. Nah, sehingga lapangan yang lain itu ternyata mampu menutupi kekurangan di lapangan-lapangan tersebut. Dan pola pertarungannya pun juga kita harus mampu memanajemennya, Pak RJ ya. Manajemennya itu kalau hari pertama, ya sebelumnya itu seminggu sebelum pelaksanaan presiden itu, maka publikasi itu harus gencar. Bagaimanapun juga, bagaimana satu barang itu akan dikenal sama masyarakat, satu lokasi itu akan diadakan presiden, sementara masyarakat tidak tahu. Nah, itulah fungsinya baliho-baliho yang di mana-mana selalu menghiasi jalan. Selalu menghiasi jalan. Sekedar untuk, oh ternyata di sana ada kegiatan presiden. Satu sisi dampaknya di situ, bagi publik dalam hal ini, itu ada kepercayaan penonton bahwa kalau Ahmad Mila yang menyelenggarakan kegiatan presiden ini, maka apa yang dikatakan besok sore untuk hadir itu, maka itulah yang akan hadir. Nah, itu dampak dari baliho-baliho yang kita pasang di mana-mana itu. Nah, kemudian biasanya di hari pertama itu penonton rata-rata antara 300 sampai 400 orang. Maka tidak mampu menutup pembiayaan yang 7 sampai 8 juta. Maka tekniknya itu kita lakukan, kita undang pepadu terdekat melawan pepadu yang terjangkau. Nah, dengan teknik ini maka itu akan mampu menutup pembiayaan operasional khusus untuk ke pepadu. Nah, kemudian ketika penonton di hari kedua, hal yang sama juga kita lakukan. Ketika ada peningkatan di situ, peningkatan volume penonton, maka barulah kita umumkan di hari kedua itu bahwa yang bertarung besok itu adalah pepadu-pepadu kelas kaliber MF16. Jadi pepadu-pepadu ulung seperti ombak tenang, angin alus, kemudian selak marong, guntur telu, iya guntur telu. Nah, itu yang bisa menggenjot volume penonton. Akibatnya apa? Ketika saya umumkan sore itu bahwa besok yang main ini adalah kelas-kelas bintang, maka akan berdampak ke medsos. Mereka akan saling kabari bahwa besok ini begini. Maka 2 kali lipat penonton kan hadir. Nah, dari situ kalau sudah mampu terbaca seperti itu, maka tiap lapangan itu kami hanya mampu melayani selama 10 hari. Walaupun volume penontonnya meledak, antusiasmenya luar biasa, tetap kami patok hanya 10 hari itu saja. Tidak bisa lebih kurang. Tidak bisa lebih. Sepanjang event itu biasanya pepadu itu seperti apa dia? Apakah dia tetap ikut di event-eventnya Mamila? Ya, jadi begini,
pepadu-pepadu ini kita harus tarungkan dengan pepadu-pepadu yang nyambung. Jadi mereka kalau sudah bareng ngopi, demele saling empuk. Yupa esi pitu Muharram lalu sapar demele. Demele saling empuk. Wah bareng kaken pesor kancenia nih. Demele. Nah oleh sebab itu, disitulah kelihayan kita dan selalu kontak kepada pimpinannya itu. Kira-kira kalau dengan pepadu ini bisa nyambung enggak? Oh ya, nyambung. Nah, itu baru bisa kita laksanakan. Kalau secara khusus perlakuan kepada pepadu memang sudah menjadi kewajiban penyelenggara. Bahwa kita harus maksimal karena mereka adalah tamu yang akan menghibur penonton. Baik tinggi besar kecilnya volume penonton itu tergantung dari pepadu-pepadu yang kita hadirkan.